Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview mesin Meterso dari brand Ronix. Ini yang menggunakan blade ukuran 10 inci atau 255 mm. Nah, tipenya adalah 5302. Seperti biasa, kalau tipe Ronix hanya mencantumkan angka saja ya teman-teman ya. Nah, ini dari testimoni teman-teman yang udah pernah pakai, katanya mantap sekali, tenaganya jos, dan untuk tingkat kepresisiannya juga mantap. Nanti kita akan cobain ya teman-teman ya, karena sebenarnya saya udah dari lama ingin nyobain, tapi baru ada kesempatan sekarang. Nah, daripada penasaran bagaimana performanya, langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, di sini ada gambar dari produknya, ada mereknya, lalu ada tipenya, dan ada juga beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Kalau dusnya agak buluk ya mohon dimaafkan karena ini barang pinjaman ya teman-teman ya. Jadi saya nggak beli, saya dipinjamkan oleh Ronix. Oke, langsung saja kita buka dusnya. Di paket pembelian yang pertama ini sepertinya untuk klam ya. Lalu ada table extension untuk kanan dan kiri. Ini pasti pengunci, yang ini untuk penyangga pada bagian belakang. Lalu di sini ada ini klamnya, ada dust bag. Ini ada kain untuk apa ya? Untuk membersihkan mungkin. Lalu ada kunci untuk blade. Nah, ini buku petunjuk penggunaan. Masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya, bisa gunakan Google Lens. Nanti langsung diterjemahkan oleh Mbak Google. Di sini kita juga dapat carbon brush cadangan. Ada sepasang. Jadi mesin ini masih menggunakan karbon arang ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya untuk mesinnya. Include dengan blade-nya. Blade-nya sudah terpasang ya teman-teman ya. Ukurannya 10 inci, 80T yang kita dapatkan pada paket pembelian. Lumayan berat ya. Ini sepertinya material bahannya padat semua. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, ini udah saya rakit secara keseluruhan. Merakitnya gampang ya teman-teman ya. Nggak perlu baca buku petunjuk penggunaan. Saya yakin kalian langsung bisa. Karena ya nggak ribet untuk ngerakitnya. Dari bentuknya memang kelihatan sangar. Nah, untuk build quality kita lihat satu persatu. Untuk rumah dari motornya atau rumah dinamonya, ini material bahannya adalah plastik ya. Plastiknya bagus ya teman-teman ya. Ada embosan Ronix di sini. Tebal untuk plastiknya. Lalu untuk sambungannya juga rapi, tidak ada yang melebar-lebar, cetakannya juga rapi, tidak ada sisa-sisa dari plastik. Untuk handle pada bagian atas yang warna merah ini material bahannya adalah plastik juga ya. Tebal, tulangannya banyak. Lalu untuk handle utamanya ini juga plastik ya. Ada grip karet di sini, sedikit aja untuk grip karetnya. Untuk bodi bagian atas memang didominasi oleh plastik yang tebal. Nah, ini rumah timing belt, jadi untuk penggeraknya ini bukan gear tetapi timing belt. Nah, di sini ada yang sedikit kurang rapih ya, jadi terasa tajam kalau disentuh, tetapi ya nggak jadi masalah lah, hanya sedikit saja. Lalu untuk blade guardnya ini material bahannya adalah Mika bening. Cakep nih untuk mikanya. Tebal juga untuk material bahannya. Nih, bisa dilihat ya, tebal untuk mikanya. Kalau mikanya tebal seperti ini jelas lebih safety ya. Untuk blade cover ini material bahannya adalah coran aluminium. Kita angkat dulu blade-nya ya biar lebih kelihatan. Nah, ini dia. Untuk blade covernya material bahannya adalah coran aluminium. Ada tulisan Ronix lagi di sini. Jadi terlihat lebih mewah ya teman-teman ya. Untuk pengangkat blade guard-nya ini material bahannya adalah besi yang dicat dengan warna hitam. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, ini semuanya adalah logam ya. Sepertinya adalah coran aluminium ya teman-teman ya. Pantas saja bobotnya lumayan, bisa dilihat untuk tulangannya juga tebal-tebal dan banyak. Jadi untuk tingkat kekuatan dari bodinya tidak usah diragukan lagi ya. Ini juga menggunakan coran aluminium untuk lamnya, lalu knopnya ini adalah plastik. Untuk extension table dan juga table utamanya, ini material bahannya semuanya adalah coran aluminium. Ini cetakannya rapih banget ya. Cakep, asli cakep untuk cetakannya. Lalu untuk penyangga dari table extensionnya, ini material bahannya adalah besi. Untuk cetakan angka-angkanya juga terlihat jelas. Lalu ini tebal semua nih ya, tebal semua teman-teman. Jadi pantas saja kalau bobotnya lumayan berat. Selanjutnya pada bagian belakang untuk pipa slidingnya, kita lihat ya apakah ada yang seret atau tidak. Enak sekali teman-teman, smooth. Untuk pegangannya ini adalah coran aluminium. Lalu untuk pipa slidingnya,
Material bahannya sepertinya adalah stainless steel ya. Selanjutnya di sini kita akan lihat apakah tabelnya rata atau tidak. Saya menggunakan alat bantu water pass. Nah, ini bisa dilihat ya, tidak ada celah ya teman-teman ya. Tidak ada celah, keren. Ini menandakan untuk tabelnya rata. Untuk fitur meter show dari Ronix ini sangat berlimpah ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk fitur-fiturnya. Kita urut dari atas ke bawah biar tidak ada yang kelewatan. Yang pertama di sini ada knob untuk safety ya. Jadi kalau kita tidak tekan knobnya ini, maka tidak akan bisa menurunkan blade-nya. Nih ya, terkunci. Untuk menurunkan blade-nya kita harus tekan knobnya. Maka dia akan turun. Selanjutnya di sini ada trigger dan triggernya ini tidak ada penguncinya lagi. Jadi kalau kita tekan maka langsung menyala untuk mesinnya. Selanjutnya pada bagian bawah trigger, di sini ada spindle lock untuk mengunci putaran blade agar kita bisa mengganti blade-nya ya teman-teman ya. Lalu di sini ada fitur safety lagi, blade guard-nya. Untuk mekanismenya sama seperti meter show pada umumnya. Jadi kalau kita turunkan blade-nya maka untuk blade guard-nya akan terbuka. Dan apabila kita angkat ke atas maka dia akan tertutup secara otomatis. Dan pada blade guard-nya ini dilengkapi dengan roda. Jadi fungsinya adalah biar tidak terjadi slip ya atau nyangkut pada saat kita memotong. Lalu di sini ada pengunci engsel. Jadi apabila kita ingin melipat agar gampang dibawa kemana-mana, tinggal ditekan saja knopnya. Nah, ini tinggal ditekan ke dalam, maka nanti engselnya akan terkunci, jadi gampang untuk dibawa-bawa. Tidak ketinggalan ya, fitur kekinian, ada lasernya. Ini karena siang, jadi kurang kelihatan. Nih ya. Fungsinya jelas ya, agar kita memotong itu lebih presisi. Berikutnya, untuk mengganti karbon brush, tidak perlu lagi kita bongkar-bongkar bodi, karena posisinya ada di luar, tinggal buka saja. Pada bagian samping kirinya, di sini ada stopper. Ada 2 buah di sini ya. Jadi apabila kita ingin memotong tidak putus, bisa gunakan stoppernya agar nanti nyangkut di sini ya. Selanjutnya pada bagian stoppernya di sini ada ukuran angka sepertinya kelipatan 5 cm. Ini ya, 5, 10, 15, 20. Lalu pada bagian kiri, stopper bagian kiri ini bisa kita ubah posisinya. Jadi apabila kita ingin motong bevel dengan kemiringan 45 derajat, maka kita harus buka terlebih dahulu penguncinya. Ini kita buka dulu ya. Nah, setelah terbuka ini bisa digeser-geser nih. Nah, jadi kalau kita motong bevel 45 derajat nggak nyangkut. Kalau kita tidak butuh, ya tinggal diposisikan seperti semula lagi. Jangan lupa ya, kalau kita sudah merubah posisinya, kita kunci agar nanti tidak berubah lagi. Fitur yang sangat memudahkan dan keren ya menurut saya. Lalu di sini ada clamp. Untuk clampnya ini seperti biasa ya. Kalau mau menurunkan tinggal diputar-putar saja. Di sini ada table extension. Ini juga bisa kita adjust posisinya. Apabila sudah sesuai, tinggal kita kunci. Penguncinya ada di belakang sini. Agar nanti tabelnya tidak berubah posisi. Dan pada tabelnya juga dilengkapi stopper ya teman-teman ya. Stoppernya terlipat di sini. Jadi bisa kita angkat. Nah, kalau kita ingin memotong sesuatu dengan panjang tertentu secara terus-menerus, kita bisa manfaatkan fitur stoppernya ini. Berikutnya fitur unggulannya slidingnya ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat smooth untuk slidingnya. Dan kita juga bisa kunci posisinya. Nih penguncinya ada di sini. Kalau sudah dikunci maka dia tidak akan bisa bergerak lagi. Karena judulnya meter show pastinya bisa motong meter ya. Nah di sini ya bisa dilihat bisa sampai dengan 45 derajat. Caranya adalah tinggal angkat knob yang ada di bawah sini. Tinggal diputar saja. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau motong di 25 derajat. Nah ini udah 25 derajat tinggal kita kunci. Diputar sampai erat ya teman-teman ya. Agar tidak berubah posisi apabila kita gunakan untuk memotong nanti. Selain motong meter juga bisa motong bevel dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Caranya tinggal diputar saja pada bagian belakang sini. Nanti dia akan longgar. Lalu kita bisa ubah posisinya. Jangan lupa dikunci kembali dengan erat agar tidak pindah posisi apabila kita gunakan untuk memotong. Lalu di sini nih ada stabilnya lagi ya. Fungsi dari besi penstabilnya ini adalah apabila kita gunakan untuk memotong dan terjadi hentakan, maka alatnya atau mesinnya tidak terangkat tiba-tiba. Oh ya, hampir kelewatan ya. Untuk penunjuk derajatnya ini mika yang ada garis merahnya. Nih. Dan pada posisi tertentu ada kliknya ya teman-teman ya. Jadi di posisi 0 derajat dan 45 derajat ada terasa klik. Terakhir, meter show ini juga dilengkapi dengan dashback. Tetapi apakah efektif atau tidak nanti kita akan buktikan. Dashbacknya kecil ya teman-teman ya.
Ada zippernya lagi di sini untuk membuang debu yang sudah masuk. Oke, fiturnya banyak banget ya. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban. Di angka 1300 ya, jadi jelas untuk listrik 900 nggak bisa, listrik 1300 juga nggak bisa, paling tidak listrik 2200 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menguji tingkat kebisingan dan juga untuk RPM-nya. RPM di angka 5544 dan untuk tingkat kebisingan di angka 107,7 desibel. Jadi lumayan berisik ya teman-teman ya suaranya. Untuk cutting capacity sangat jelas ditampilkan pada buku petunjuk penggunaannya. Ini kalau kita motong tegak lurus ya, tanpa kita ubah posisinya, maksimal ketebalan 7 cm dan lebarnya 30 cm. Nah, kalau kita motong meter dan bevel 4545 ya, maksimal tebalnya 4 cm dan untuk lebarnya 20 cm. Nah, saran saya kalau kalian mau menggunakan nanti jangan dimentokin sesuai dengan spek ya. Paling tidak dikurangi setengah senti lah, biar hasilnya lebih maksimal. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong kayu mahoni dengan ketebalan kurang lebih 6 cm. Biar lebih pasti kita menggunakan siku ya. Nih. Pas di 6 cm ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana performanya. Ini saya nggak pakai meja karena tidak ada meja yang proper, jadi saya lebih bagus di lantai saja biar lebih safety ya. Terus terang ya, ringan sekali teman-teman, ringan sekali. Pisau bawaannya juga tajam. Dan untuk hasilnya, nih ya, cakep. Nah, sekarang kita lihat untuk hasil potongannya, apakah presisi atau tidak. Nih, bisa dilihat ya. Presisi, tidak ada gap atas bawah. Cakep. Di sini juga kita coba. Presisi ya teman-teman ya. Pisaunya presisi. Tenaganya luar biasa mantap menurut saya. Kita coba sekali lagi ya. Cepat sekali ya. Asli ringan teman-teman. Pisaunya tajam, walaupun ini pisaunya itu yang berapa T nih ya, yang 80T loh, padahal pisaunya 80T, tetapi motong kayu tebal seperti ini nggak ada effort ya, gampang sekali. Sekarang kita akan motong meter kemiringan 45 derajat. Tetap ringan ya teman-teman ya, tidak ada masalah. Tetapi memang untuk dust kolektornya kurang efektif menurut saya. Jadi debunya masih banyak yang berterbangan. Nah, sekarang kita lihat tingkat kepresisiannya. Nah, ini ya, jelas ya teman-teman ya. Mantep. Langsung presisi ya, 45 derajat ya teman-teman ya. Jadi membentuk siku 90 derajat nih. Cakep.
Sekarang kita akan motong multiplek. Ini lebarnya 31 ya teman-teman ya, 31 cm. Nih, kalau sesuai dengan spek tertulis, maksimalnya di angka 30. Kita akan coba ya. Apakah 31 bisa? Kita akan buktikan. Ya, seperti yang kalian lihat ya, 31 cm masih bisa kepotong. Jadi, spek tertulis itu berarti sudah ada toleransinya ya teman-teman ya. Jadi nggak pas di angka 30. Ini bisa 31 nih. Nih, kalau nggak percaya kita hitung ulang lagi. Nih ya. Bener ya, 31 cm ya teman-teman ya. Mantap. Sekarang kita akan cobain motong bevel 45 derajat. Untuk medianya adalah papan mahoni. Tidak ada masalah. Kita lihat untuk hasilnya. Ya, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Presisi membentuk sudut 90 derajat. Cakep. Keren. Kita coba sekali lagi ya. Kali ini kita akan pakai multiplek. Kalau medianya multiplek cepat sekali ya. Nah, ini dia untuk hasilnya. Nih ya, membentuk sudut 90 derajat dengan sempurna. Untuk blade-nya presisi ya. Keren. Sekarang kita motong meter plus bevel 45 derajat. Untuk medianya adalah kayu pinus ya. Tidak ada masalah juga ya teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Ih, cakep banget. Pas. Nih. Pas ya. Ih, keren. Lebarnya sama tuh. Bisa dilihat ya. Nah, kalau kita lihat dari arah sebaliknya. Nih ya teman-teman ya. Keren. Mantap memang. Ini meter saw yang paling enak ya. Yang pernah saya cobain ya teman-teman ya. Dari berbagai macam meter saw, ini yang paling enak nih. Yang selama saya review. Sekarang kita akan cek suhunya ya. 38 39. Kita cek di sebelahnya. 39 40,8. Paling panas di angka 40,8 tadi ya. Ya saya yakin nggak akan overheat ya, karena bisa dilihat nih di ventilasinya ada lagi kipasnya tuh ya. Nih. Dan tergolong besar untuk kipasnya ini. Jadi untuk pendinginannya saya rasa akan lebih bagus ya. Suhu paling tinggi di angka 40,8 derajat.
Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Ronix 5302, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Ronix 5302 ini adalah 4.500-an. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silakan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality jelas tidak ada komplain. Ini top marko top semua untuk material bahan yang digunakan ya teman-teman ya. Kesan kokohnya dapat, kesan mewahnya juga dapat. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fitur-fiturnya. Dan semua fitur yang ada pada Meterso ini sangat gampang untuk dioperasikan. Selanjutnya untuk spesifikasi. Overspec ya teman-teman ya. RPM-nya di sini tercatat 5.300, tetapi pada saat kita uji tadi lebih ya 5.600-an. Jadi overspec untuk spesifikasinya. Dan terakhir untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan. Jadi apa yang dikatakan selama ini oleh teman-teman saya yang udah nyobain benar ya teman-teman ya. Dari tenaganya luar biasa mantap. Nah, tadi kita memotong kayu menggunakan blade ukuran 80T untuk giginya ya, ukurannya 10 inci tetap ya. Tapi untuk giginya 80T. Dan tidak ada terasa loose power, ringan sekali, tenaganya mantap memang. Selanjutnya untuk tingkat kepresisian juga tidak diragukan ya. Ini oke lah, harga 4.500.000 ya. Kalau harga 4.500.000 tidak bagus, ya mungkin akan saya hina-hina. Tapi harga 4.500.000 bagus ya, ini mantap sekali. Ya, tidak salah lah kalau harganya memang segitu. Jadi kalau kalian tanya ke saya, Bang, apakah harganya masuk? Ya jelas masuk ya. Apa yang kalian bayarkan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Dan untuk garansi dari Ronix sendiri, kalian bisa tanyakan langsung ke pihak Ronix ya teman-teman ya. Setahu saya ada garansinya, tetapi di paket pembelian memang tidak ada kartu garansi. Jadi pastikan untuk bukti pembelian jangan hilang. Karena kalau terjadi apa-apa, kalian bisa klaim garansi ke Ronix. Nah, bagi kalian yang ingin beli untuk kebutuhan pekerjaan sehari-hari, saya rasa ini top marko top. Dan untuk ketersediaan spare part bisa ditanyakan ke Ronix langsung ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.